Iya bang. Kok banyak request Onyo sama dancernya disuruh undang ke Brownies katanya kok. Tuh, Onyo sama dancernya udah ngobrolin. Banyak yang request. Soalnya dancernya Onyo kan masih ada yang sekolah. Jadinya buat saya kan kemarin juga udah cukup banyak makan waktu nih gitu. Jadi sayang lah kalau itu. Tapi ke depan ada proyek apa lagi setelah kemarin di konser itu? Ada? Sama dancernya? Ada lah. Apa itu? Pasti udah dipikirin sama bapaknya lah. Pasti ke depannya. Saya sudah punya agenda buat Onyo ini makanya pekerjaan yang Onyo kerjakan itu satu selesai dulu baru ada lagi. Jadi kemarin mah kalau Onyo udah lagi latihan konser, saya mau mikirin step setelah konser. Jadi setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Project awal tahun atau? Project awal tahun sebenarnya agak lumayan banyak gitu. Jadi milih mau yang mana duluan nih. Apa aja tuh? Mungkin ada konser lagi atau kayak meet and greet? Enggak, ada salah satu lagunya Charlie lagi baru tadi nih Charlie ngirimin. Lagunya Charlie ada lagi. Terus juga Onyo akan nyanyi lagu hip hop gitu. Jadi ini semuanya dari tangan emasnya Saikoji. Oh yang kemarin gitu, yang kemarin gitu. Jadi ya minimal ada genre baru untuk dia lah. Mumpung dia masih muda, jadi dia bisa nyoba beberapa genre lagunya. Dia bisa nyoba beberapa tahu jenis musik gitu. Ide awalnya mungkin hip hop emang keinginan Onyo atau? Enggak, bapaknya aja. Oh gitu. Kenapa kok? Kenapa memilih Saikoji? Ya dia menurut gue simpel aja gitu, dan terus kita juga suka nyanyi lagunya Saikoji, kita suka nyanyi lagu rohaninya Saikoji gitu, jadi ya Saikoji aja. Kemarin latihan buat konser kan lumayan intens kok. Ya. Sekarang sama dance latihannya berapa banyak? Lumayan seminggu sekali, normal, nggak seintens kemarin sih. Tapi kalau ditanya sekarang ini tadi lagi ngomong sama Mona Ratuliu, anaknya udah usia 17, Onyo kan juga mau 16 gitu. Jadi ini gundalah hati ya. Saya sama Wenda itu kan beda nih, tiba-tiba Onyo menceritakan kembali tentang bagaimana dia melihat lawan jenisnya, dia ini gitu. Terus aku gini, ini kan kemarin dia masih kecil banget gitu, tapi ya saya harus berusaha untuk ya dia ada masa remajanya yang kita tidak boleh lawan gitu. Jadi terus tiba-tiba dia bilang ini, ada dia menciptakan sebuah lagu gitu, terus dia kasih dengar ke bundanya. Dia belum kedengar ke saya dulu, dia dengar ke bundanya, dia menciptakan sebuah lagu. Jadi lagu itu galau, segalau-galaunya, padahal dia nggak ngerasa gitu, tapi karena dia nanya ke seseorang itu, katanya dia nanya ke seseorang, saya nggak sebutin, ternyata seseorang itu dia lagi ngobrol, katanya dia ditelepon sama seseorang gitu. Jadi buat dia nggak siap akan hal itu, makanya saya bilang makanya dengerin orang tua ini dulu. Iya. Jadi ya saya nggak bisa lawan mas, karena tapi saya bersyukur anak saya bisa menuangkan semua ceritanya dalam sebuah media lagu, bisa menuangkan sebuah ceritanya dalam sebuah lirik yang indah gitu. Tapi sebenarnya tinggal sayanya sih yang aduh siap nggak ya saya mendengarkan cerita dia tentang ini itu, dan siap nggak mendengarin ceritanya dia tuh sedih gitu kan, karena kita yang namanya orang tua rata-rata semua orang tua kita maunya ngeliat kita bahagia senang ini, tapi ngedenger dia galau tuh gua kayak teriris gitu, maksudnya udah it's okay, ada ya bunda, it's okay gitu. Tapi umuran Koben dulu segede veteran itu udah mulai galau atau belum? Galau lah, udah galau. Berarti nggak masalah dong sekarang veteran galau-galau juga. Sekarang ini Wenda lagi terus masuk ke saya yang kamu nggak boleh gitu, harusnya gini, ayahnya gini. Wenda yang lebih wise sih, karena maksudnya bundanya adalah ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus menerima anak ini terus bertumbuh besar, ini. Tapi karena saya tuh lebih, maksud saya gini, aduh saya nggak mau anak saya menyakiti orang lain, saya nggak mau anak saya juga tersakiti, jadi kayaknya belum dulu deh, boleh nggak gue peluk dulu, boleh nggak ini dulu. Tapi kata Wenda, tenang yang ini dia baik kok, dia ini. Yang bikin galau teman sekolah apa teman mana sih? Adalah seseorang gitu. Jadi apa? Pernah lihat aja. Pernah lihat. Tapi jadi lebih terbuka ke Koben atau ke bundanya mungkin? Wenda. Kalau ngomongin tentang itu ke Wenda, saya lebih, dia tahu ayahnya kurang tujuan ayahnya apa, dia tahu. Tapi benar juga kata istriku, maksudnya ya bersyukur dia bercerita dengan kita kan, apa yang dia rasakan bercerita tentang kita. Jadi anaknya punya media untuk
ini gini loh bunda, ini gini loh. Jadi saya nggak tahu dari orang, bahkan saya nggak tahu dari siapapun, saya tahunya dari mulut kita semua tahu dari mulutnya sendiri. Kok cukup siap untuk Belum, menerima belum. kedewasaan si Belum lah, maksudnya baru kemarin timang-timang, baru ini perasaannya gitu tadi. Bener apa enggak sih gitu, karena sampai sekarang Onyo pun kalau ditanya cuman ya SMS, tapi saya kasih tahu celahnya. Jadi harus siap ini, harus siap ini. Kalau suka dengan seseorang harus siap sakit hati, harus siap bahagia, nggak boleh berlebihan, nggak boleh ini, nggak boleh apa sih ayah, sih gitu. Jadi padahal saya udah denger dari ibunya gitu. Jadi dia seolah-olah saya masih belum tahu. Tapi lagu galaunya aja bakal diseriusin jadiin lagu buat dirilis mungkin. Saya yang galau jadi. Oh iya. Karena sebenarnya ada lagunya dia yang jauh lebih happy. Oh. Tapi ada beberapa, saya kemarin kedengerin ke labelnya dari 3 lagu yang saya kasih, ini aja, saya nggak ceritain itu lagunya dia, Oh. penciptanya dia. Oh berarti bagus Ini aja. berarti kok. Gue maunya ditentang, tapi di support. Tapi saya bilang kasih gue waktu, gue mau Natalan dulu, gue Oh. mau happy dulu, gue nggak mau ini, nggak mau bikinin itu. Pokoknya untuk awal tahun nggak lagu itu pun gue sudah produce gitu dengan Saikoji, dan mudah-mudahan bisa cepat selesai. lirik hasil Gua karyanya pengen gimana jadi kok? teman curhat anak-anak. Pengen, tapi itu tadi ngomong sama Mona, gimana sih perasaan lu ketika anak lu cerita tentang dia ini? Kalau gue sih nerima banget ya, tapi laki gue, hah, kok sama gue gitu? Iya, bapaknya tuh kita nggak marah tapi kayak gitu, maksudnya ya pasti banyak pikiran lah orang tua gitu. Tapi ya saya yakin Onyo punya pilihan yang terbaik gitu dengan jalan hidupnya. Yang penting kan dalam pantauan orang tua, dalam dia mengagumi seseorang kan, buat saya nggak apa-apa lah anak seumuran itu. Ya, Jangan kaget juga akhirnya udah mulai dewasa. kalau saya ngelihatnya dia dewasa tuh di panggung, kalau di rumah mas, ya kayak anak kecil aja gitu, gelendotan, ini kalau nggak disuruh makan nggak makan, main, ya biasa aja gitu. Tapi kalau ngeliat di panggung tuh, ya udah kayak masih nangis lagi saya nontonnya, kasih ini. Awal-awal dia bisa ngedance saya nangis, padahal dance ya. Cuman karena saya menikmati progresnya dia, jadi ya siap-siap untuk Onyo ada satu perubahan dari diri dia, ya dia sudah besar, saya harus mengakui itu. Dan ada jerawat, dia udah dari dulu panik, sekarang jauh lebih panik, ada ini terus udah kayak gitu, dia udah nggak percaya diri dengan kumis-kumis tipisnya dia ini gitu. Jadi ya buat saya dia udah lebih bergaya aja gitu secara fashion. Dibolehin umur 20. Ya buat saya nggak bisa targetin lah, karena akan egois namanya. Buat saya agak mengerikan kalau egois itu. Tapi kalau Onyo, buat saya siapapun itu yang menjadi penyemangat dia, menjadi ini intinya mah berteman aja dulu dengan semuanya lah gitu. Tapi kalau dia mau ngambil keputusan itu, ya nanti kan dia yang ngambil resiko sendiri gitu ya. Ya, makasih banyak kok. Sehat-sehat kok. Kosong. Ya. Bye. Jadi tahun depan diundang ke Brownies saya kok. Segera. Makasih kok. Ya, Mas.